semua akan disingkapkan. Kejadian 38 ayat 24 sampai 26. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tokat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Kisah kesalahan Yehuda ini melukiskan bahwa dosa semua orang, bahkan tokoh-tokoh terkemuka dalam Alkitab, akan disingkapkan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Alkitab mengajarkan bahwa pada suatu hari, kelak orang percaya harus memberikan pertanggungjawab di hadapan tahta pengadilan Kristus. Mengenai pengadilan orang percaya ini, fakta berikut ini harus diperhatikan. 1. Semua orang Kristen akan menghadapi pengadilan itu tanpa perkecualian. 2. Pengadilan ini akan terjadi ketika Kristus kembali untuk gerejanya. 3. Hakimnya adalah Kristus. 4. Alkitab berbicara mengenai pengadilan orang percaya sebagai sesuatu yang serius, khususnya karena hal itu akan meliputi kemungkinan kehilangan atau kerugian, adanya rasa malu di hadapannya pada saat kedatangannya, dan adanya ujian dengan api atas pekerjaan seorang sepanjang hidupnya. Tetapi, pengadilan orang percaya tidak akan meliputi suatu penyataan hukuman dari Allah. 5. Segala sesuatu akan terungkap. Kata menghadap, bahasa Yunaninya, panero, berarti disingkapkan secara terus terang atau di hadapan umum. Allah akan menguji dan menyatakan secara terbuka dalam kenyataan yang benar. A. Tindakan kita yang tersembunyi. B. Watak kita. C. Perkataan kita. D. Perbuatan baik kita. E. Sikap kita. F. Motivasi kita. G. Kekurangan kasih kita. Serta H. Pekerjaan dan pelayanan kita. 6. Pendeknya, orang percaya harus memberikan pertanggungjawab atas kesetiaan atau ketidaksetiaan mereka kepada Allah dan atas perbuatan mereka dengan mengingat kasih karunia, peluang, dan pengertian yang tersedia bagi mereka. 7. Perbuatan jahat orang percaya yang telah diakui dalam pertobatan akan diampuni dalam kaitan dengan hukuman kekal. Tetapi, perbuatan itu masih diperhitungkan apabila dihakimi untuk menerima ganjaran. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Perbuatan baik dan kasih orang percaya akan diingat oleh Allah dan akan diberi pahala. Setiap orang, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 8. Akibat khusus dari pengadilan orang percaya ini beraneka ragam. Pada waktu itu, akan ada orang yang memperoleh maupun yang kehilangan sukacita, ujian ilahi, tugas dan kekuasaan, kedudukan, pahala dan hormat. 9. Pengadilan yang akan datang bagi orang Kristen harus menyempurnakan dalam diri mereka takut akan Tuhan dan menyebabkan mereka hidup dalam kemurnian dan penguasaan diri, berjaga dan berdoa, hidup kudus dan saleh, dan menunjukkan kemurahan dan kebaikan kepada semua orang. Ingatlah, semua orang percaya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap perbuatan orang akan disingkapkan dan akan memperoleh apa yang patut diterimanya, baik ataupun jahat. Semoga Tuhan Yesus
memberkati.